Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangatnya kurang deh ya. Teman-teman udah dapat snack dari panitia, ayo semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan semua dan selamat pagi Bapak Ibu staf dari FTP UGM. Perkenalkan saya Nova. Hari ini saya didaulat dari Labnesia untuk berbagi pengalaman dan berbagi sharing ilmu kepada teman-teman rekan-rekan calon wisudawan wisudawati dari FTP UGM. Pastinya perasaan teman-teman ini lagi senang-senangnya ya setelah menempuh perjalanan yang panjang dari tahun masuk tahun berapa kalau boleh tahu? 2021, oke, berarti udah lewat COVID ya, udah lewat angkatan COVID ceritanya. Karena sebagai informasi saja, saya di tempat kerja itu ada istilah angkatan COVID gitu. Karena ketika angkatan COVID itu ternyata ada pengaruhnya Bapak Ibu, jadi beda gitu. Jadi dalam penangkapan penerapan ilmu dan lain sebagainya itu ternyata ada berbeda karena memang waktu itu kita ada wabah musibah ya, seperti itu. Oke. Hari ini kita akan belajar atau akan berbagi ilmu, sharing knowledge mengenai standar kompetensi dan prospek karir pada sektor agroindustri. Ini hubungannya dengan korelasi penguasaan ISO IC 17025 terhadap penerapan gitu. Jadi teman-teman ini kan dari jurusan FTP ya. Gimana teman-teman itu dituntut atau diusahakan untuk bisa menguasai ketika nanti, tadi saya lihat surveinya, tadi hasil surveinya kebanyakan ingin melanjutkan ke perusahaan swasta. Sebenarnya menarik nih, kenapa rekan-rekan ingin melanjutkan ke perusahaan swasta? Ada yang boleh ngasih alasan gitu? Kenapa di swasta? Boleh? Masnya? Siapa tadi yang memilih perusahaan swasta? Tadi surveinya ada loh, tiba-tiba hilang ya orang. Oke, mungkin ada alasan sendiri ya teman-teman kenapa memilih perusahaan swasta sebagai prospek karir setelah nanti selesai studi di FTP ini. Nah, salah satu tujuan fungsi nanti kita acara hari ini adalah bagaimana nanti kita bisa mempersiapkan calon-calon pemimpin, mungkin pemimpin perusahaan, CEO dari perusahaan agroindustri seperti itu. Nanti rekan-rekan yang ada di hadapan saya ini yang akan melanjutkan program tersebut. Oke, dari isu terkini, ini ada berita yang kemarin saya coba ambil dari laman berita ya di online, itu mengenai aliran sungai di Bekasi berbusa dan berbau menyengat. Ada juga berita mengenai BRIN, Badan Riset ya, itu perkuat riset pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan. Ada juga mengenai agroindustri instan, mengenai peluang dan tantangan bagi pertanian Indonesia. Nah, dari beberapa berita ini, ada nggak, nah, mungkin teman-teman udah terfikirkan nih ya, bagaimana kita atau bagaimana rekan-rekan nanti akan terjun dalam penelitian atau dalam kegiatan ini, gitu. Jadi penerapan atau prospek dari FTP untuk seperti contoh ini ya, ada cemaran dari industri di Sungai Bekasi. Jadi kan kita harus mengecek gitu, bagaimana kita memastikan limbah keluaran dari suatu industri itu tidak mencemari lingkungan. Nah, bagaimana caranya kita bisa memastikan pengujian itu baik atau tidak? Pastinya dibutuhkan personel-personel yang kompeten untuk melakukan pengujian di sebuah laboratorium. Dan lagi ada juga dari BRIN gitu ya, Badan Riset gitu. Kita ke depan Indonesia itu kan ada tantangan bagaimana kita bisa melakukan riset teknologi yang pastinya ke depan itu dituntut untuk semakin berinovasi gitu ya. Jadi inovasi terkini, kemajuan teknologi itu akan diterapkan dan mungkin teman-teman ini yang nanti akan menjadi anggota atau yang akan menjadi implementernya seperti itu. Ada juga ini agroindustri tentang mie instan, bagaimana peluang Indonesia itu untuk melakukan pengkajian tentang hal ini, karena kita ketahui ya produk mie itu kan pasti membutuhkan bahan baku gandum, di mana Indonesia tidak memproduksi gandum. Nah, kita harus bagaimana caranya meriset, menginovasi supaya bahan baku yang ada di Indonesia yang kita sangat kaya raya ini bisa dimanfaatkan, diolah kembali dan pastinya oleh tenaga-tenaga ahli dari rekan-rekan semuanya. Suatu kebanggaan sendiri ketika teman-teman ini lulus sebagai mahasiswa FTP. Yang pertama, FTP itu setelah saya riset ya, ternyata FTP itu multidisiplin ilmu.
ya kan? Teman-teman belajar biologi ada nggak? Ada ya. Kemudian kimianya ada nggak? Tekniknya ada nggak? Ada ya pasti. Nah, itu gabungan-gabungan itu semua tuh ternyata teman-teman tuh udah merangkup semua mata kuliah yang ada. Kalau saya dulu kimia, hanya dapat kimia aja. Saya nggak dapat pertanian tuh kayak gimana gitu, nggak. Gitu. Kalau teman-teman dapat pertaniannya iya, kimianya iya, bagaimana menganalisis mungkin ya struktur tanaman atau ada isolasi nggak ya kira-kira ya? Biokimia gitu? Ada? Oh, ada ya, oke, seperti itu. Nah, bagaimana tantangan fresh graduate dalam menghadapi ini? Kita harus mempersiapkan sedari dini. Mumpung ya ini kalau dikatakan terlambat, nggak terlambat karena teman-teman harusnya mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Mungkin ketika masuk FTP itu udah punya bayangan gitu ya. Oh, saya itu nanti akan menjadi seorang riset yang akan meriset gitu, yang akan memunculkan produk baru seperti itu. Tapi persiapan itu bisa kita lakukan kapan saja. Yang penting kita tahu gitu bagaimana kita nanti akan kemana atau bagaimana kita nanti akan seperti apa, seperti itu ya. Oke, bisa dilanjut Bapak? Oke, nah itu tadi ada latar belakangnya ya, diantaranya adalah peran lulusan Fakultas Teknologi Pertanian dalam mendukung daya saing industri. Jadi teman-teman ini kan dari kurang lebih ini ada 46 ya, ada 46 mahasiswa-mahasiswi yang akan lulus di periode ini. Artinya saat ini rekan-rekan duduk dalam satu bangku yang sama menjadi teman, tetapi ketika sudah nanti di wisuda itu akan teman-teman menjadi saing gitu. Jadi ya mau tidak mau ya fakta tersebut harus kita hadapi bahwa teman-teman ini akan menjadi pesaing satu sama lain. Apalagi nanti mungkin tadi yang hasil dari survei ada yang mau masuk dalam perusahaan gitu ya. Ketika kita mendaftar di dalam perusahaan itu bisa jadi pesaing gitu. Nah, bagaimana kita bisa menjadi pesaing yang sehat dalam artian nanti teman-teman itu mempunyai bekal gitu yang bisa menjadi pembeda antara teman satu dengan yang lainnya, antara calon pegawai satu dengan yang lainnya. Dan itu penting untuk kita persiapkan dari dini. Nah, salah satunya adalah juga pentingnya mengetahui standar mutu sistem manajemen laboratorium, karena khususnya ini hari ini kita mempelajari tentang ISO IC 17025 itu spesifik untuk penerapan di dalam laboratorium pengujian gitu ya. Kemudian ISO IC itu menjadi standar fundamental bagi laboratorium, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui apa sih ISO IC 17025 dan bagaimana penerapannya untuk diterapkan di dalam laboratorium. Oke, next. Kemudian untuk tujuannya sendiri kita akan bisa memahami bagaimana kompetensi yang harus dikuasai oleh lulusan FTP. Jadi teman-teman itu harus mengerti apa sih yang penting ketika kita akan terjun di dalam dunia laboratorium. Gitu ya. Laboratorium kalau sekarang mungkin ada praktikum laboratorium, ada ya, praktikum yang ada di laboratorium ada ya. Gitu ya. Nah, nanti di dunia industri atau di dunia swasta di laboratorium itu kita harus bisa menerapkan ilmu-ilmu yang saat ini teman-teman sudah dapatkan. Saat ini mungkin teman-teman sudah mendapatkan teorinya. Nah, nanti ketika di dunia industri atau di dunia luar itu sudah harus bisa mempraktekkan secara benar gitu. Jadi kita tidak lagi latihan ceritanya gitu. Nah, untuk bisa menguasai itu semua pastinya butuhkan persiapan. Kemudian bisa juga menjelaskan bagaimana peran ISO IC 17025 dalam melakukan kualitas pengujian. Jadi setiap kali pengujian itu tuh kayak tadi contohnya kasus ada cemaran industri gitu ya. Bagaimana kita bisa memastikan hasil analisa kita itu benar atau tidak? Kan kita hubungannya adalah memberikan informasi kepada masyarakat gitu kan ya. Nah, itu dibutuhkan juga tenaga ahli yang bisa melakukan pengujian itu dengan baik seperti itu. Oke, lanjut. Nah, manfaatnya ketika kita bisa mempelajari ISO IC 17025 dan penerapannya itu berdasarkan ilmu yang kita sudah dapat kemarin, itu kita bisa menghubungkan antara kompetensi akademik dengan kebutuhan nyata industri, karena itu penting. Jadi bagaimana teori ini ketika kita praktekkan, kita linear, seperti itu ya. Kemudian menjelaskan bagaimana penguasaan ISO IC 17025 dalam meningkatkan daya saing fresh graduate. Ya, saya tadi katakan bahwa teman-teman ini nanti mungkin bisa akan menjadi pesaing satu sama lain. Tapi bagaimana personal A, B dan semuanya ini bisa memiliki pembeda gitu. Jadi apa bedanya dari rekan-rekan yang lainnya dari penguasaan yang kita miliki.
Kemudian memberikan gambaran tantangan masa depan dan strategi persiapan sejak masa studi. Kemudian untuk memberikan pandangan mengenai pentingnya memilih lembaga sertifikasi, karena ketika kita sudah tahu ilmunya, kita bisa melakukan penerapan, kita juga membutuhkan sertifikasi supaya memastikan benarkah personel ini itu memang bisa dalam mengimplementasikan mengenai IC 17025 khususnya untuk di laboratorium. Oke. Nah, mungkin tadi teman-teman udah dengar ISO IC 17025, ISO IC 17025. Nah, apa sih ISO IC 17025? Ya, ISO IC 17025 ini sendiri adalah persyaratan sistem manajemen yang mengatur tata kelola di dalam laboratorium. Jadi di dalam laboratorium, kalau adik-adik perlu ketahui bahwa kita itu ada sistem yang dilakukan, yang diterapkan di dalam laboratorium dari mulai sistem manajemen sumber daya manusianya, kemudian peralatannya, kemudian instrumentasi yang kita gunakan dan pelaporannya. Itu penting untuk diketahui. Jadi ketika ini pengalaman dari kami, dari saya ya, ketika saya merekrut calon karyawan itu kebanyakan secara teori teman-teman tuh udah menguasai sebenarnya, sudah paham betul gitu. Tetapi kendalanya adalah apa? Ketika melakukan praktek itu teman-teman tuh kurang bisa menguasai atau kurang bisa menerapkan secara nyata. Jadi teori yang didapat dengan praktek di dunia industri itu kadang tidak nyambung, karena mungkin pengetahuan saat ini kita hanya terbatas dalam teorinya saja gitu. Jadi untuk prakteknya kita mungkin belum mendapatkan yang secara lengkap dan belum mendapatkan yang secara spesifik gitu ya, yang untuk di industri. Nah, ISO IC 17025 ini penting untuk rekan-rekan mengetahui dan untuk teman-teman pahami. Syukur-syukur bisa diimplementasikan dan bisa menjadi suatu standar. Jadi teman-teman nanti bisa tersertifikasi sebagai praktisi yang sudah bisa mengerti tentang laboratorium. Jadi bagaimana kita melakukan persiapan sampel, bagaimana kita melakukan sampling, bagaimana kita melakukan pengujian, dan bagaimana kita melaporkan hasil pengujian tersebut. Gitu. Lanjut. Nah, mengapa banyak laboratorium ingin berstandar ISO IC 17025? Ini ada beberapa alasan. Salah satunya yang pertama adalah menjamin keabsahan dan keakuratan hasil uji. Jadi ketika kita melakukan pengujian akan menjadi sesuatu yang menjadi keyakinan ketika laboratorium itu sudah terakreditasi ISO IC 17025. Di ISO IC 17025 ini standarnya internasional. Jadi artinya laboratorium yang ada di Indonesia ini standarnya akan sama dengan yang di luar negeri, sehingga hasil produkan atau hasil produk atau hasil sampel yang kita uji itu artinya itu sama ketika kita melakukan pengujian di luar negeri, seperti itu. Selalu kita menjadikan kiblat luar negeri itu sebagai laboratorium yang baik ya, karena dari segi kompetensi, dari segi peralatan pastinya mereka lebih memiliki nilai lebih dibanding dengan kita. Tetapi ketika kita bisa mendapatkan sertifikasi baik personal maupun laboratoriumnya, artinya itu sama nilainya kita antara kita yang ada di sini dan di luar sana, seperti itu. Kemudian untuk syarat untuk kepercayaan publik dan pelanggan. Nah, ini juga penting. Ketika produk itu sudah produk ataupun laboratorium itu sudah terakreditasi, itu artinya kepercayaan kita terhadap hasil yang dilakukan oleh pengujian tersebut itu lebih bisa dipercaya, lebih bisa mendapatkan kepercayaan publik, seperti itu. Kemudian mendukung juga akses pasar ekspor impor. Jadi ketika perusahaan itu hasil produknya sudah dilakukan pengujian di laboratorium yang terstandar ISO, itu ketika kita melakukan proses ekspor itu langkahnya akan lebih dipermudah. Seperti itu. Kemudian next. Kemudian yang 4, ini beberapa aja ya, jadi ada pemenuhan juga regulasi pemerintah. Saat ini pemerintah kita juga sudah menerapkan bagaimana korelasi antara perusahaan industri swasta itu berkolaborasi dengan instansi pemerintahan untuk sama-sama melakukan standarisasi yang sama. Dan untuk laboratorium sendiri ini kita menggunakan ISO 17025. Jadi pemerintah juga mengharapkan semua industri itu bisa mendapatkan ISO 17025 sehingga penerapannya itu akan sama dan standarisasinya akan sama. Kemudian persaingan industri yang semakin ketat. Jadi industri makanan, minuman, pangan itu kan beragam ya teman-temannya. Beragam, banyak sekali, dan spesifiknya kita gimana? Bisa memilih produk ini tuh baik apa enggak.
komponen pangan, hasil pangan ini tuh baik apa enggak gitu. Kita bisa memastikan dari si industri tersebut melakukan pengujiannya gitu. Jadi ketika kan banyak juga home industry ya, home industry yang tidak dilakukan pengujian ya, itu kan kita akan mempertanyakan bagaimana dengan kualitasnya. Tetapi ketika produk itu dikeluarkan oleh perusahaan yang memiliki laboratorium dan sudah terstandarisasi, pasti kita memiliki kepercayaan yang lebih terhadap produk tersebut. Jadi kita yakin gitu ketika kita akan mengkonsumsi seperti itu. Kemudian yang terakhir meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam dunia laboratorium. Jadi tadi laboratoriumnya, kemudian personilnya. Selain laboratoriumnya harus tersertifikasi, personilnya juga. Jadi personilnya itu dalam artian si A ini nanti itu sudah terstandarisasi, sudah tersertifikasi untuk dipercaya mampu melakukan pengujian dan hasilnya itu baik gitu ya, hasilnya itu akurat, karena pengujian itu tidak hanya kita melakukan sampling kemudian dia uji, preparasi, hasilnya keluar, udah selesai, tapi ada pertanggungjawaban di dalamnya. Bagaimana kita bisa menentukan, oh hasilnya sekian, oh misal kandungan protein dalam susu yang kita buat dari mungkin susu kedelai gitu ya, itu berapa persen kayak gitu, itu harus dikeluarkan oleh personil yang memiliki kompetensi seperti itu. Oke. Dan mengapa ISO-IC ini penting untuk fresh graduate yang tadi saya sudah sampaikan di awal tadi ya, teman-teman ini kan puji syukur alhamdulillah sudah dalam tahapan akhir. Saat ini sudah tahapan akhir, besok hari apa teman-teman di wisudanya? Hari Rabu. Oke, ini hari Senin, berarti tinggal 2 hari lagi. Momen besar itu, jadi saya waktu masuk sini tadi saya teringat momen 13 tahun yang lalu saat saya juga seperti adik-adik gitu ya, menanti momen wisuda, mungkin sudah mempersiapkan juga baju, kebaya, dan lain sebagainya ya, outfit-outfit yang akan digunakan nanti ketika wisuda bersama keluarga. Itu adalah momen yang sangat membahagiakan dan tidak akan terlupakan. Jadi akan menjadi momen tersendiri dan akan teringat sepanjang masa teman-teman berkarir nanti. Nah, teman-teman patut bersyukur juga dari FTP UGM ini menyelenggarakan acara pembekalan berupa pembekalan, di mana ini nanti diharapkan teman-teman tuh ketika keluar di sini, oh kemarin saya dapat ilmu ini, oh kemarin saya dapat insight seperti ini yang bisa saya terapkan nih, saya semakin yakin. Misal tadi pemilihannya adalah teman-teman ingin menjadi atau ingin bekerja di perusahaan swasta. Oh, ternyata saya harus mempersiapkan ini ketika saya mungkin pekerjaan swastanya itu di laboratorium atau pekerjaan swastanya itu di bagian riset seperti itu. Nah, industri pangan, herbal, minuman, lingkungan farmasi itu bergantung pada data laboratorium yang valid. Bagaimana kita bisa melakukan pengujian yang valid itu harus diimbangi juga dengan kompetensi personal yang baik. Nah, perusahaan kini saat ini kita sedang mencari orang-orang atau personil yang siap untuk melakukan pengujian di laboratorium. Nah, kategorinya siap itu seperti apa? Nah, kita perlu melakukan sertifikasi atau perlu melakukan seleksi terhadap orang-orang yang memang mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut, gitu. Nah, fresh graduate yang menguasai ISO 17025 itu akan dinilai lebih unggul gitu dibandingkan dengan yang lainnya, karena diharapkan ketika teman-teman itu sudah mengetahui mengenai ISO 17025 berarti teman-teman tadi bisa melakukan penerapan di dalam laboratorium, baik itu dari proses sampling, kemudian dari proses pengujian sampai pengeluaran data, karena ketika kita mengeluarkan data itu ada proses tanggung jawab yang besar di situ ya, karena kita dituntut untuk integritasnya itu tinggi, dalam artian kita tidak boleh namanya memanipulasi data. Kita nggak boleh ketika kita dapat sampel nih, yaudah saya nggak mau ngelakuin uji kok, kira-kira itu kayaknya proteinnya 10% deh atau 50% deh, kayaknya gede itu, terus kita tulis aja tanpa kita melakukan pengujian. Itu nggak boleh, karena itu pertanggungjawaban kepada konsumen, kepada publik juga gitu ya. Terus lanjut. Nah, bagaimana dengan kondisi dan urgensi saat ini? Apakah penting ISO 17025 itu kita kuasai? Apakah penting kita melakukan sertifikasi? Jawabannya adalah
penting dan sangat penting. Karena apa? 99% ekspor bahan pangan atau produk baik herbal, minuman ataupun lain sebagainya itu membutuhkan hasil uji yang terakreditasi. Untuk bisa mendapatkan hasil uji tersebut kan tadi ya, laboratoriumnya harus terakreditasi, kemudian personelnya juga harus terakreditasi atau tersertifikasi seperti itu. Kemudian laboratorium industri wajib meningkatkan kompetensi personel untuk menghadapi yang pertama itu ada audit regulator dari BPOM. Misal kita suatu perusahaan, suatu industri gitu ya, kita melakukan proses pengujian di dalamnya, kita akan diaudit oleh BPOM gitu. Nah, ketika proses audit itu, ketika personilnya atau laboratoriumnya sudah mendapatkan sertifikasi, itu dari pihak auditor pun juga memiliki keyakinan lebih gitu ya kepada perusahaan tersebut atau kepada industri tersebut bahwa proses yang dijalankan setiap harinya itu sudah melalui standar yang sifatnya atau nilainya itu secara internasional seperti itu. Kemudian dari audit pelanggan juga, ada juga kan industri itu ketika kita proses produksi ya dan disebarkan ke masyarakat, ada audit yang dilakukan oleh pelanggan. Jadi pelanggan tuh datang ke industri untuk memastikan apakah prosesnya itu sudah memenuhi persyaratan, baik dari ISO manajemen mutu, kemudian dari proses GLP-nya seperti itu. Kemudian tuntutan secara internasional itu dari ILAC ya, jadi standarisasi akreditasi secara internasional gitu. Kemudian dunia kerja menuntut SDM untuk siap pakai. Nah, ini adalah tantangan teman-teman ketika faktanya seperti ini. Jadi kebanyakan kita tadi yang saya sampaikan, teman-teman itu sebenarnya sudah paham banget tentang teorinya, udah ngerti banget. Mungkin karena pasti sudah dinyatakan lulus itu kan berarti nilainya sudah memenuhi standar semuanya ya gitu. Jadi teman-teman itu sudah mengerti, sudah memahami, tetapi prakteknya atau implementasinya di dunia nyata itu mungkin kurang. Nah, bagaimana kita menyempurnakan hal tersebut dengan informasi yang nanti teman-teman akan dapatkan hari ini. Oke, lanjut. Nah, sistem manajemen mutu laboratorium atau ISO 17025 itu adalah persyaratan umum kompetensi laboratorium untuk pengujian dan baik dari laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi. Jadi laboratorium itu ada dua ya, ada untuk pengujian dan untuk kalibrasi. Kalau pengujian itu kita bagaimana mendapatkan hasil uji dalam proses sehari-harinya di laboratorium, dan untuk laboratorium kalibrasi itu kan instrumen yang kita gunakan ketika kita lakukan pengujian itu harus dikalibrasi juga gitu. Nah, itu juga membutuhkan personel yang berkompeten. Dia lanjut. Nah, bagaimana laboratorium dapat dikategorikan sebagai laboratorium yang unggul atau berkualitas? Itu harus kita memiliki yang namanya sistem. Yang tadi saya sampaikan, sistem dari ini adalah mengatur proses berjalannya pengujian dari proses awal hingga data itu diterbitkan. Seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, dalam penerapan ISO 17025 itu di laboratorium kita menganut sistem PDCA dari plan, do, check, dan action. Jadi plan itu merencanakan, proses perencanaannya itu ada beberapa klausul ya. Jadi dari ISO 17025 itu kalau saya sampaikan ini terlalu banyak materinya. Jadi ada 8 klausul teman-teman. Jadi proses perencanaan, kemudian bagaimana kita pelaksanaan dan bagaimana kita mengkoreksi hasil yang kita dapatkan itu diatur dalam satu sistem di dalam ISO 17025. Kemudian mana klausul yang paling relevan dengan fresh graduate? Pastinya ini penting ya. Saya tuh belajar ISO 17025 itu untuk apa sih? Di bagian mananya sih saya itu berperan di dalam ISO tersebut? Ini ada di klausul 4, 6, dan 7. Di klausul 4 ini mengenai ketidakberpihakan dan kerahasiaan. Yang tadi saya sampaikan bahwa pengujian yang dilakukan oleh personil laboratorium itu harus menganut asas integritas yang tinggi. Jadi kita tidak diperbolehkan itu yang namanya memanipulasi data, mengarang data. Kita tidak melakukan pengujian tapi kita bisa melaporkan hasil uji, itu tidak boleh. Jadi asas ketidakberpihakan dan kerahasiaan ini menuntut kita untuk bagaimana laboratorium itu bisa independen tanpa ada interferensi yang lain. Dalam artian gini juga, ketika di dalam laboratorium itu ya, misal teman-teman itu bekerja dan teman-teman itu punya kenalan tuh di unit produksi, tolong dong hasilnya saya ini dibuat sekian biar saya bisa lolos QC
kayak gitu. Itu tidak diperbolehkan. Jadi kita diatur sedemikian rupa supaya memastikan hasilnya kita itu absah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian di klausul 6, personil dan peralatan. Persyaratan mengenai kompetensi personil ini sangat penting ketika teman-teman itu sudah mendapatkan sertifikat, artinya teman-teman itu sudah punya gambaran, sudah punya pengetahuan bagaimana menerapkan ISO 17025 di laboratorium. Jadi teman-teman tuh posisi di dalam laboratorium itu tuh, oh saya tahu, saya tuh harus bekerja seperti apa dan bagaimana. Seperti itu. Kemudian penguasaan dan pengoperasian peralatan instrumen itu juga penting. Teman-teman di sini ada pengujian atau praktek laboratorium yang pakai instrumentasi enggak? Ada enggak? Pakai instrumen pengujian gitu? Pastinya ada ya. Uji protein gitu ada enggak? Halo? Ada suaranya dong please. Ada nggak? Ada pengujian yang pakai instrumentasi? Ada mungkin? Apa ya, uji pH, pakai pH meter gitu? Ada ya. Nah itu salah satunya juga instrumentasi yang digunakan di dalam laboratorium itu juga ada, itu yang namanya pH meter. Nah bagaimana kita bisa melakukan pengujian pakai pH meter? pH meter itu kan sederhana ya teman-teman ya. Kita cuma tinggal celup aja udah beres, nilainya di situ tinggal kita pakai gitu. Tapi ternyata di dalamnya, dalam penerapan penggunaan alat instrumen berupa pH meter itu ternyata kita perlu mengetahui bagaimana kita mengkalibrasi alat tersebut, bagaimana kita memastikan alat tersebut itu bekerja dengan performa yang terbaik gitu. Karena kan itu dipakai terus menerus, diganti dengan sampel yang beragam gitu kan, pasti memberikan nilai hasil yang berbeda-beda. Nah bagaimana kita memastikan nilainya itu masih masuk ke dalam range. Nah itu perlu dilakukan kalibrasi, di mana kalibrasi itu juga dilakukan oleh personal yang kompeten. Seperti itu. Ada ya untuk instrumen yang dilakukan untuk pengujian, ada ya. Oke, kemudian tentang pentingnya ISO 17025 itu juga mencakup tentang keselamatan kerja di laboratorium. Jadi rekan-rekan ketika nanti terlibat di dalam proses pengerjaan di laboratorium, teman-teman juga dituntut untuk mengerti dan memahami mengenai keselamatan kerja. Itu penting karena apa? Keselamatan kerja itu selain berdampak kepada laboratorium kita, juga berdampak pada diri kita. Jadi bagaimana kita proses preparasi itu tidak mencelakai diri kita sendiri. Teman-teman ada penggunaan bahan kimia enggak? Ada ya, apa yang sering dipakai di proses pengujian? Ayo. Apa? Bahan kimia yang sering digunakan, yang paling familiar untuk digunakan di bidang pendidikan teman-teman, karena kalau saya kimia pasti ada banyak gitu. Semua bahan kimia kita lakukan kontak secara langsung gitu. Kalau teman-teman apa? Contoh satu aja. HCl. Oke. Nah, HCl hidroklorid asid itu kan dia asam kuat gitu ya. Bagaimana kita menggunakan asam kuat ini ketika preparasi itu juga ada tata caranya, teman-teman. Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri menggunakan APD, kemudian keselamatan kerja saat kita melakukan pengujian dengan bahan tersebut, bagaimana itu tidak akan berdampak atau memberikan dampak kepada orang lain gitu kan. Jadi ketika kita melarutkan atau kita melakukan preparasi itu kan asam HCl itu kan asam kot ya. Kita kena tangan itu efeknya itu dampaknya kan sangat-sangat luar biasa gitu. Jadi kita pun perlu mendapatkan pengetahuan bagaimana kita bisa memanajemen mengenai K3. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu juga penting. Dalam artian seperti ini, ketika kita melakukan proses analisa, hasilnya itu beragam. Terus mana nih hasilnya yang benarnya? Misal kita melakukan pengujian kadar serat gitu, serat dalam produk tertentu gitu. Kan itu hasilnya macam-macam. Kita sampelnya cuma satu sebenarnya. Tapi ketika kita hasil analisa tuh jadi beragam gitu. Terus bagaimana ini? Yang benar tuh yang mana? Gitu. Itu penting untuk penting untuk teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan untuk bagaimana menentukan hasil yang benar. Itu bisa dilakukan yang namanya proses validasi metode. Jadi teman-teman juga nanti akan dituntut untuk bagaimana bisa melakukan validasi metode. Metode itu kan beragam ya. Jadi kita ketika mendapatkan metode dari literatur tertentu atau dari panduan tertentu, itu harus kita lakukan validasi terlebih dahulu. Apakah metode tersebut bisa kita terapkan di dalam laboratorium kita, khususnya untuk sampel kita.
Kemudian di klausul 7 mengenai proses teknis, itu mengenai tadi validasi dengan kontrol mutu, itu sangat penting ketika kita melakukan pengujian itu sudah bisa melakukan juga yang namanya validasi dari metode yang kita gunakan. Kemudian pentingnya juga ketertelusuran, dalam artian di sini kita menggunakan acuannya apa, kemudian menggunakan misal alat tersebut tuh alatnya sudah pernah dikalibrasi atau enggak, seperti itu. Kemudian pentingnya melakukan kontrol mutu serta menginterpretasikan hasil uji yang tadi saya sampaikan ya, bagaimana kita bisa melaporkan hasil uji itu adalah hasil uji yang benar. Karena kan konsumen datang ke kita sebagai praktisi laboratorium, kita melakukan pengujian, harapannya adalah kita memberikan hasil itu adalah hasil yang benar gitu. Jadi tidak memberikan hasil yang ambigu gitu. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa yang saya rangkum ya, mungkin akan lebih banyak lagi di luaran sana yang bisa diaplikasikan. Jadi bagaimana aplikasi lintas sektor dari FTP sendiri ya, Fakultas Teknologi Pertanian, di berbagai bidang. Salah satunya adalah industri pangan, sangat umum sekali ya, karena kan sangat korelasinya nyambung ini ya. Di industri pangan itu bagaimana kita bisa melakukan pengujian mikrobiologi. Pasti kan ada ya, uji mikrobiologi di teman-teman ada nggak? Ada ya. Oke, untuk selanjutnya itu juga untuk pengujian cemaran logam, ada cemaran itu beragam ya, ada cemaran logam ada, terus cemaran yang sifatnya toksik ya, aflatoksin kayak gitu tuh ada juga. Kemudian kadar gizi, kita mengetahui bagaimana kandungan protein, kandungan serat, kandungan lemak dalam suatu produk kayak gitu. Kemudian masa simpan dari suatu produk itu penting ketika kita memproduksi sesuatu, bagaimana kita bisa menerapkan nilai ED-nya. Karena kan harapannya ketika kita melakukan proses produksi, kita meng-create suatu produk baru, itu kalau bisa tidak menggunakan pengawet ya teman-temannya, karena kan itu berdampak juga kepada kesehatan tubuh kita. Nah, bagaimana kita bisa melakukan proses riset terhadap produk kita supaya dia disimpan dalam jangka waktu yang lama itu aman, tanpa kita harus menambahkan zat adiktif tertentu, tanpa kita harus menambahkan senyawa pengawet gitu ya, untuk untuk produk tersebut itu bisa bertahan lama. Itu penting. Jadi teman-teman ini saya sangat menaruh harapan besar kepada teman-teman untuk bagaimana teman-teman itu nanti bisa terjun ke dalam industri atau terjun ke dalam dunia kerja secara nyata untuk bisa melakukan proses inovasi baru gitu. Yang saat ini sudah ada, sudah bagus, ya nanti teman-teman akan punya PR untuk bisa meningkatkan lagi. Jadi mungkin kemarin kita masih memproduksi bahan itu kita ketambahin, oke lah kita kasih natrium benzoat sedikit biar agak lama gitu. Yang tadinya cuma 1 minggu kita bisa 1 bulan lah gitu. Nah, tapi teman-teman ini bisa melakukan inovasi lagi dengan kita tidak melakukan penambahan zat kimia. Bagaimana kita bisa melakukan proses pengawetan seperti itu terhadap produk kita. Kemudian HACCP verification itu berhubungan dengan sertifikasi ya teman-teman. Kemudian untuk industri herbal, obat dan tradisional. Jadi saat ini kita dituntut untuk bagaimana kita hidup sehat gitu ya. Sekarang banyak marak sekali obat-obatan yang sifatnya itu herbal. Itu walaupun dia itu bilangnya herbal, tetapi kita juga perlu memastikan apakah herbal di sini beneran herbal, tidak ada campuran kimia di dalamnya atau bahan kimia obat ya, kita sering sebutnya BKO, itu tidak ditambahkan karena banyak juga perusahaan yang mengklaimnya itu sebagai obat herbal, tetapi ternyata di dalamnya tetap ada obat kimianya gitu. Nah itu penting untuk kita melakukan pengujian, untuk kita melakukan penelitian apakah ada tindakan yang tidak perlukan gitu ya di dalamnya, seperti itu. Kemudian di dalam industri minuman pastinya teman-teman sudah sangat familiar ya bagaimana kita bisa melakukan pengujian untuk kontaminasi cemaran di dalam produk minuman seperti itu. Kemudian kita melakukan pengujian mikrobiologi juga untuk angka lempeng total. Terus kemudian kita melakukan pengujian kalau minumannya itu minuman beralkohol misal ya, kita harus mengetahui kadar alkoholnya berapa, atau kita melakukan riset tentang minuman yang ternyata fermentasi gitu ya, kita membuat olahan pangan tapi dia ternyata dalam jangka waktu tertentu dia bisa berfermentasi. Nah bagaimana kita bisa melakukan pengujian apakah produk kita itu masih tetap aman untuk kita konsumsi atau tidak. Kemudian lanjut. Nah, di aplikasi lintas sektor lainnya itu ada di lingkungan. Di lingkungan itu kita bisa lakukan pengujian di contohnya misal ada industri, kemudian industrinya itu melakukan proses pembuangan hasil proses industri itu di lingkungan sekitar. Nah, apakah ada proses cemaran di dalamnya? Kayak gitu kita harus bisa melakukan pemastian mutu terhadap itu. Kemudian kualitas udara, kualitas tanah, itu ya.
Kemudian di bidang startup atau di research center, ini juga penting ketika kita mau melakukan inovasi, pembaruan teknologi atau diversifikasi produk gitu ya, itu penting untuk kita bisa melakukan pengujian dan kita bisa dilakukan sertifikasi gitu. Kemudian di sektor pendidikan, ini mungkin ke depan bisa dilakukan integrasi ya proses pendidikan di mana pentingnya ISO 17025 di dalam laboratorium itu untuk bisa bergabung dalam kurikulum pendidikan, karena faktanya memang di lapangan itu kita sudah bisa harus dituntut untuk bisa bekerja, tidak lagi hanya teori saja gitu. Nah mungkin saat ini teman-teman baru dapat teorinya dan baru dapat prakteknya, mungkin hanya seberapa gitu ya. Nah harapannya mungkin ke depan kalau teman-teman nanti bekerja atau berkecimpung di bidang pendidikan bisa mengusulkan ini, oh materi ini bisa nih dimasukkan ke dalam dunia pendidikan, seperti itu. Lanjut. Nah kesimpulannya dalam sesi hari ini kita bisa mengetahui mengenai ilmu dan kompetensi dari FTP yang sangat relevan untuk di berbagai sektor. Jadi mungkin teman-teman tadi belum punya gambaran saya mau masuk ke bidang apa ya, di tentang apa ya, di industri misalnya tadi teman-teman banyak kan memilih mengenai memilih pekerjaan di industri swasta atau perusahaan swasta, nanti teman-teman mungkin bisa lebih spesifik lagi industri swastanya itu di bagian mana gitu. Kemudian kolaborasi antara institusi pendidikan, industri dan laboratorium menjadi kunci untuk menghasilkan lulusan yang adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja serta tantangan global di sektor agroindustri. Kemudian lulusan FTP memiliki peran strategis dalam pengembangan kurikulum, penelitian, terapan inovasi produk serta implementasi standar internasional seperti ISO 17025. Nah, untuk mendapatkan itu semua pastinya teman-teman butuh yang namanya sertifikasi. Nah, bagaimana kita bisa melakukan proses sertifikasi, kita juga harus memilih lembaga untuk melakukan sertifikasi terhadap diri kita. Teman-teman udah ada gambaran belum untuk sertifikasi itu kayak gimana gitu? Belum ya? Oke, jadi sertifikasi itu gini, teman-teman saat ini kan sudah tahu teorinya. Nah, teman-teman akan datang untuk melakukan pengujian apakah saya itu benar-benar qualified apa enggak sih? Saya itu sebenarnya sudah mengerti betul apa enggak sih? Kayak gitu. Nah, itu penting kita memilih lembaga atau memilih institusi atau bukan institusi ya, tapi lebih ke lembaga gitu ya, untuk melakukan sertifikasi terhadap diri kita gitu. Nah, pada kesempatan hari ini izinkan saya, kebetulan saya dari Labnesia juga akan memperkenalkan mengenai apa itu Labnesia. Mungkin bisa next Pak. Nah, Labnesia ini adalah platform yang memberikan fasilitas untuk sertifikasi, pendampingan juga kepada rekan-rekan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai laboratorium khususnya ISO 17025 gitu. Jadi karena mungkin di fakultas atau di universitas itu tidak difasilitasi, mungkin teman-teman akan harus mencari di luar. Nah, salah satu pilihan yang bisa dipilih adalah di Labnesia ini, karena Labnesia ini kalau tagline-nya kita ya, jadi standarisasi menuju reputasi. Jadi bersama Labnesia mewujudkan laboratorium unggul sebagai pusat kompetensi dasar dan jaminan mutu demi peningkatan kepercayaan publik. Jadi selain sertifikasi terhadap personil, di Labnesia ini juga mensertifikasi di laboratoriumnya. Gitu. Jadi kita bisa melakukan pendampingan di laboratorium untuk mendapatkan sertifikasi ISO 17025 dan kita melakukan pendampingan kepada peserta atau personil untuk mendapatkan sertifikasi secara personil gitu. Kemudian next. Nah, tentang Labnesia sendiri, Labnesia merupakan platform layanan pengembangan laboratorium yang berkomitmen untuk meningkatkan mutu tata kelola serta kompetensi SDM laboratorium. Fokus utamanya ini kepada sektor pendidikan, industri, pemerintahan, jadi melalui pelatihan, program pelatihan begitu ya, itu untuk melakukan sertifikasi, pendampingan akreditasi, serta kemitraan kompetensi terapan. Nah, kami membantu laboratorium menjaga konsistensi mutu dan mencapai standarnya dengan cara yang terbaik. Kemudian visi dan misi sendiri dari Labnesia adalah menjadi mitra laboratorium terbaik bagi sektor pendidikan, pemerintah dan industri dalam membangun kompetensi sumber daya manusia dan tata kelola laboratorium yang unggul, terpercaya dan berdampak. Itu. Oke, lanjut.
Nah, layanan utama dari Lab Nasional ini yang pertama ada pendampingan. Jadi kita bisa melakukan pendampingan terhadap laboratorium untuk mendapatkan sertifikasi ISO 17025 dan pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi secara personil. Kemudian pelatihan dan web seminar, kita juga melakukan program pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan manajerial dilakukan secara daring maupun luring. Untuk skemanya sendiri ada webinar, ada bootcamp, ada in-house training juga. Gitu. Jadi mungkin teman-teman, saya mau nih melakukan sertifikasi secara global, secara kelompok gitu, bisa mengundang kami untuk melakukan in-house training dan nanti dilakukan sertifikasi kompetensi. Kemudian untuk sertifikasi kompetensi SDM di laboratorium, itu sertifikasi resmi berstandar nasional dan internasional untuk personel laboratorium, mendukung pemerintahan untuk pemenuhan ISO 17025 khususnya untuk klausul 6.2 ya, yang menerapkan persyaratan mengenai kompetensi, wewenang dan tanggung jawab personel laboratorium. Untuk skemanya itu nanti ada 2 sertifikasi, yaitu lead implementer dan audit internal. Kemudian lanjut. Nah, Labnesia sendiri ini sudah melakukan beberapa kegiatan ya. Kita ada sekitar 2.250 lebih orang yang sudah berpartisipasi dalam event kami, baik web seminar, pelatihan secara langsung, dan ada 30 lebih juga laboratorium yang sudah kita dampingi untuk melakukan sertifikasi ISO 17025. Alhamdulillah ya. Jadi Labnesia ini sudah banyak gitu yang berpartner kepada kami. Kemudian ada 30 kegiatan juga pelatihan yang sifatnya itu bisa pelatihan secara langsung ataupun pelatihan yang secara online itu. Nah, ini beberapa dokumentasi pelatihan dari sertifikasi kami. Kami kemarin juga melakukan sertifikasi di Universitas Brawijaya. Rekanan kami juga ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta, ada di Universitas Islam Indonesia, dan UGM juga salah satu partner dari Labnesia juga untuk melakukan pelatihan gitu ya. Tuh. Ya. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Besar harapan kami nanti teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang saya sampaikan tadi, dan pastinya nanti teman-teman punya gambaran, oh saya nanti akan kemana dan bagaimana. Ketika teman-teman sudah mempersiapkan dan teman-teman membutuhkan untuk sertifikasi, bisa memilih Labnesia sebagai platform yang mendampingi teman-teman dan mendapatkan sertifikasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ayo dong. Semangat pagi. Pagi. Semangat gitu loh. Masa kalah semangat sama yang udah berumur ya. Mungkin saya udah jauh gitu ya di atas teman-teman. Tapi harusnya semangatnya nggak boleh kalah. Sekali lagi ya. Semangat pagi. Ya gitu. Oke, saya perkenalkan diri dulu sebelum mulai. Jadi saya Risa Rawinda, saya alumnus TPHP angkatan 2009. Saya lulus tahun 2013 ya, bulan Mei. Jadi 3,8 bulan ya. IPK saya nirmis, cum laude tapi mepet gitu ya, di 3,6 waktu itu. Sebenarnya pas awal tuh nggak berjalan seperti itu gitu ya. Jadi di awal tuh sebenarnya TPHP bukan keinginan saya. Awalnya saya itu daftar farmasi sebenarnya. Farmasi, terus di waktu itu namanya UMPTN, sekarang apa namanya ya? Masih ya, UM ya? Beda ya? Dulu itu namanya UMPTN, saya tuh nggak keterima, daftar farmasi sama teknik elektro waktu itu. Terus habis itu nggak keterima nih, ya udah saya cari lain kan, karena SNMPTN waktu itu kuotanya cuma sedikit. Saya harus punya backup plan ya. Terus waktu itu daftarlah ke UNY. Jadi saya diterima di UNY Kimia waktu itu lewat jalur rapot. Terus ada SNMPTN, saya ikut. Sebenarnya saya daftar lagi tetap farmasi yang saya daftar. Farmasi pilihan keduanya waktu bingung apa ya? Karena sebenarnya saya tuh nggak mau di tempat lain gitu. Mau teknik elektro lagi, nanti lebih tinggi grade-nya, nanti nggak keterima lagi gitu. Ya udahlah, waktu disaranin di TPHP. Saya juga nggak kebayang apa sih TPHP, fakultas TP aja saya agak bingung. Meskipun sebenarnya bapak saya lulusan FTP, lulusan dari dulu namanya TEP, sekarang namanya apa? TPB ya. Gitu. Terus disaranin, udah kamu TPHP aja, banyak ceweknya di situ. Oh ya udah deh, oke gitu.
daftar sekedar itu aja. Udah daftar, ternyata keterima di TPHP. Ya sudah dijalani aja, meskipun saya bingung awalnya saya mau ngapain gitu. Jadi awal saya masuk saya juga nggak punya bayangan saya mau ngapain, saya mau kerja di mana, mau ngapain, ngikutin aja deh alurnya mau gimana. Gitu. Di tahun pertama saya belum bisa melepaskan merasa ini ya, kayaknya saya bisa nih kuliah 2 gitu. Saya jalan kuliah 2 sama kimia UNY. Jadi jalan 2 di sama-sama yang ada praktikumnya, itu kan berat secara waktu ya. Gitu. Terus jalan 2 tahun di UNY, waktu itu nilai saya lumayan oke, di atas 3,5. Di sini jeblok, ya. Di sini saya itu nggak sampai 3 IPK-nya waktu itu. Mungkin teman-teman di sini bagus-bagus ya IPK-nya. Dulu saya nggak sampai 3, 2, berapa ya, 7 atau 2,8 gitu. Dah setelah itu di UNY saya dipanggil sama dekannya karena saya sering nggak masuk gitu. Kamu tuh kuliah double ya? Iya, sama mana? Sama TPHP UGM. Kamu nggak bisa pilih salah satu aja. Nah, udah setelah itu saya coba tuh merenung gitu ya. Ya udahlah, saya akhirnya pilih memantapkan hati untuk di TPHP UGM. Setelah saya memantapkan hati, saya serius nih. Saya kejar yang kemarin udah ketinggalan di 2 semester awal. Saya kejar, saya punya target waktu itu, saya harus cum laude lulus gitu. Bisa nggak ya? Tapi saya nggak mau lulusnya lama, saya mau lulus kurang dari 4 tahun. Nah akhirnya saya coba kejar, alhamdulillah bisa dapat meskipun mepet, tapi saya udah nggak mau lebih lama lagi, jadi saya mau cepet-cepet segera lulus. Akhirnya saya lulus di bulan Mei di tahun 2013. Gitu, boleh next. Nah, setelah lulus saya mendaftar saya kerja di PT Ceres. Ada yang tahu PT Ceres Indonesia? Ceres Mesis. Saya kerja di situ sebagai manajemen trainee waktu itu. Tahu nggak di divisi apa? Sales bener. Kok tahu sih? Tadi udah disempat di share ya? Di sini kan nggak ada. Tadi ya? Iya, di sales. Sesuatu divisi yang tidak ada dalam bayangan saya sebelumnya. Saya mau ngapain ya di sales? Padahal saya orang TPHP gitu. Barang-barangnya ya memang kebetulan memang food ya, kan kayak coklat, terus habis itu kayak Tekinoi, tau nggak sih Tekinoi? Nori itu, Silver Queen gitu-gitu barangnya. Saya kerja di situ selama 1 tahun. Setelah itu saya merasa ingin kembali ke fitrahnya TPHP. Saya resign, saya udah lulus manajemen trainee, saya resign, saya kembali lagi mendaftar di Danone sebagai manajemen trainee, ngulang lagi manajemen trainee gitu. Sebenarnya ditanyain gitu, ngapain daftar manajemen trainee lagi, udah lulus, balik lagi ke awal gitu. Manajemen trainee kan from the zero lagi ya, kita belajar lagi dari awal. Gak apa-apa, saya mau balik ke, memang saya tujuannya pengen di QFS, saya pengen di quality gitu, saya pengen kembali ke bidang yang emang saya tuh passion di situ. Akhirnya saya masuk, saya mengulang lagi, start menjadi QFS Management Trainee. Setelah itu saya ditempatkan di plan quality di beberapa role di situ, sempat di factory hygienist, kemudian di beberapa in process daily gitu ya. Terus setelah itu ditawarin pindah, mau nggak pindah dari quality plan? Ya mau, saya udah bosen juga sebagai quality plan gitu. Saya mau pindah. Di mana? Di compliance. Aduh, compliance itu pas saya kuliah adalah mata kuliah yang paling berat buat saya. Mohon maaf Bapak Ibu dosen. Itu berat banget buat saya, nggak ngerti ini ngomongin apa gitu. Karena baca-baca klausul ISO gitu ya. Ini klausulnya ngomongin apa aja saya nggak ngerti. Nah tiba-tiba saya diminta untuk pegang hasap. Hasap waktu itu masih di pabrik Prambanan. Diminta untuk pegang. Udah akhirnya yang pertama kali saya lakukan adalah saya buka semua materi saya yang saya punya terkait dengan hasap. Saya baca ulang lagi. Saya baca ulang lagi semuanya, bahkan cari buku, cari jurnal gitu. Saya starting lagi nih dari awal. Nah, itu agak sedikit penyesalan ya sebenarnya. Kenapa dulu waktu kuliah kurang fokus gitulah ya, kurang ini di part itu. Apa-apa, tapi nggak ada sesuatu yang nggak bisa kita perbaiki gitu ya kalau memang kita mau. Udah saya belajar ulang dari awal, habis itu 1 tahun pegang hasap
di Prambanan, saya di extend role. Jadi setelah itu saya pegang HACCP juga untuk pabrik Prambanan dan Jogja. 2 tahun kemudian saya di extend role lagi untuk pegang HACCP dan juga compliance gitu. Jadi seluruh food safety management system di pabrik Prambanan Jogja itu sekarang under responsibility saya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Enggak ya, kan cuma ngomongin diri saya sendiri. Oke, lanjut. Nah, teman-teman kan mau wisuda ya, hari Rabu. Rabu ya, bener ya? Hari Rabu mau wisuda. Nah, sekarang perasaannya apa? Apa Mas? Siap bergaya di kamera. Bergaya, oke. Perasaannya gimana ya? Senang. Senang? Senang. Senang ya? Ada yang ngerasa, oh mau jawab? Boleh. Apa Mas? Apa? Merasa tanggung jawab ke orang tua udah selesai. Udah selesai ya? Oke. Ada yang merasa berbeda nggak? Pokoknya intinya sekarang tuh lagi happy aja. Happy, udah merasa tanggung jawabnya selesai, siap bergaya di depan kamera. Ya jangan lupa siapkan pose terbaik ya untuk bergaya, karena itu satu foto untuk seterusnya. Ada lagi nggak yang merasa berbeda? Ah, Mbak. Mungkin udah lulus nih wisuda tapi mikirnya kerjanya nanti gimana gitu. Ada yang udah mulai galau. Mungkin baru sedikit yang galau, yang lain masih euforianya bahagia gitu ya. Nanti coba dirasakan H+1 wisuda gitu. Saya mau ngapain ya? Atau teman-teman ada yang udah dapat kerja di sini? Atau memang udah punya rencana lain, mau misalnya mau S2 dulu atau mau wirausaha gitu. Sah-sah aja, tergantung dari memang kita mau ke arah mana nih setelah ini. Atau ada yang masih bingung, masih galau gitu ya. Saya nggak tahu nih mau kerja di mana. Belum jelas juga mau kayak gimana gitu, belum punya plan. Nggak apa-apa, itu normal ya, normal gitu. Saya pun dulu di posisi itu. Oke, kalau sekarang kita coba lihat, ada posisi-posisi, banyak banget posisi. Di sini tuh ada TPB, TIP, sama TPHP ya. Banyak posisi yang sebenarnya mungkin belum terbayang gitu ya sama teman-teman. Posisi itu nggak harus tertentu nih. Misalnya kalau teman-teman TPHP mungkin kebanyakan adalah di quality. Tapi ada juga yang di R&D atau research and development. Ya, mungkin kalau teman-teman di TIP banyak yang di supply chain gitu. Di bagian logistik atau apa namanya? Di seperti warehouse dan segala macam. Teman-teman TPP pada pengen kemana? Dari TPB. TPB itu biasanya cowok ya? Ada nggak sih cewek yang di wisuda sekarang yang dari TPB? Mana? Oh ini kok kayak geng gitu ya? Ini geng TPB. Oke, terbaik, luar biasa. Mbaknya, oh mbaknya. Yang mana? Oh iya. Ayo mbak, mau kemana mbak? Setelah lulus gitu ya. Rencana mau daftar magang HUB. Magang HUB di? Oh di Kementerian Pertanian, oke. Jadi sangat banyak yang bisa sebenarnya teman-teman tuh daftar gitu ya posisinya. TPB di production itu juga banyak banget. Ada beberapa teman-teman lulusan dari TPB, UGM gitu ya, yang ada juga satu pabrik ataupun pabrik yang lain masih satu ini dengan kami gitu ya, itu juga banyak di production. Di luar ini ya banyak juga. Ada nggak sih yang di luar yang nggak terbayang? Ya kayak tadi nih yang di sales, ada nggak? Ada, banyak juga yang di sales gitu. Terus habis itu yang di nature safety ada juga gitu. Beberapa orang yang di sana ya. Cuma memang biasanya kalau sebagai starting point itu dari teman-teman TPB bisa di production, dari habis itu teman-teman TPHP di quality, R&D ataupun di apa namanya production juga ada gitu ya. Itu banyak sebenarnya opportunity-nya. Oke, boleh next. Nah, lanjut ya. Mungkin untuk teman-teman TPHP ada mata kuliahnya ISO. Kalau dari TIP atau TPB ada nggak sih terkait ISO? Membahas ISO itu ada nggak?
Ini TIP mana ya TIP? Oh, di sini berapa orang TIP di sini? 26. Ini TIP semua? Oh ya. TIP ada nggak ISO? Ada ya? Bahasnya ISO apa? Berapa? 22.000. ISO 22.000 ya? Oke, berarti udah tahu ya ISO 22.000 itu apa? Lupa, ya boleh. Ada yang tahu nggak? Apa sih ISO 22.000? Apa? Food safety, betul. Food safety. Ada tulisannya loh. Loh, tinggal dibaca. Tapi ada yang terbayang nggak? Mau ngapain sih implementasinya? Tadi kan udah banyak dijelasin ya sama Mbak Nova terkait dengan ISO spesifik 17025. Nah, kalau ISO general aja, kayak apa sih implementasinya di industri? Ngapain gitu? Buat apa? Ada nggak yang terbayang? Ada yang mau jawab? Mungkin lebih ke kayak menjamin keamanan pangannya gitu ya Mbak. Entah dari logam atau dari bahan-bahan tercemar gitu biar makanannya emang sampai ke customer itu emang terjamin kualitasnya. Gitu. Oke, benar ya. Jadi sistem ISO itu adalah standar sebenarnya yang nantinya kita gunakan untuk sebagai sistem gitu. Banyak macamnya, ada ISO 9001, ISO 22000. Implementasinya di industri itu mostly memang tergantung ya industrinya apa gitu. Kalau industri pangan ya berarti biasanya ISO 22000, ISO 91 tuh iya atau enggak karena biasanya udah tercover dalam 22000. Terus juga ISO 12025, environment, safety dan segala macam gitu. Nah, tapi yang penasaran nggak? Kenapa kalau 17025 itu ada tulisan IEC-nya? Biasanya kita ngomongin ISO nih, kok tiba-tiba muncul ada IEC gitu di situ? Udah ada yang sempet tahu? Mungkin memang belum terlalu familiar ya. Jadi memang ini tuh lebih ke teknikalnya sebenarnya, sama-sama standar gitu ya, cuma lebih ke teknikal. Nah, sehingga dia itu di approve oleh dua badan, ISO dan juga IEC 17025, karena dia memang spesifik laboratory dan combine gitu ya antara standards di manajemen dan juga di teknikalnya gitu. Makanya kenapa akhirnya jadinya ISO IEC 17025 gitu. Nah, boleh next? Oke. Tadi kan sempat disebutin ISO itu implementasinya untuk menjaga tadi ya, menjaga food safety gitu ya, ISO 22000, menjaga food safety. Nah, ada contoh eksaknya nggak, realnya? Terus kita ngapain menjaga food safety? Caranya gimana gitu? Di ISO. Yuk. Nggak mau. Ada nggak yang terbayang ngapain sih sebenarnya? Tahu sih untuk menjaga food safety gitu ya, tapi kita ngapain gitu di situ? Terbayang nggak? Belum terbayang. Kalau ditanyain nih nanti pas interview, besok kalian mau ngapain? Pada saat misalnya nih daftar menjadi analis misal ya, jadi analis gitu. Jadi analis atau jadi production officer atau menjadi HACCP officer. Nah, kalian mau ngapain? Apa yang akan kalian lakukan gitu di situ? Kalian mau jawab apa? Jawab apa? Teman-teman, terbayang nggak? Meningkatkan kualitas perusahaan. Caranya? Oke. Luar biasa. Dapat coklat. Nanti coklatnya dari mana? Luar biasa loh.
Jadi benar ya, kurang lebih adalah seperti itu contoh ya, contohnya adalah kita kembali lagi ke ISO, kembali ke standar itu banyak ya, banyak hal gitu, dan pasti dari masing-masing company itu udah mengadop tuh supaya lebih mudah diterjemahkan. Kembali lagi ke standar, ada nggak sih yang salah? Sebenarnya semua udah diatur. Kembali lagi tadi misalnya, contohnya tadi menganalisa data produksi ya, data produksinya ada nggak sih yang dia itu misalnya outspec gitu ya, dia outspec nih nggak sesuai, misalnya kadar fatnya nggak sesuai. Terus gimana? Apa yang kita lakukan? Dianalisa, hasilnya udah outspec, terus mau gimana lagi? Coba dicek nih di productionnya, ada apa? Misalkan apakah injection untuk fatnya itu dia memang ada trouble misal ya, atau masalah yang lain gitu. Jadi secara generalnya ISO itu penerapannya seperti itu. Nah, untuk ISO 17025, apakah dia hanya di laboratorium aja? Cuma di lab aja gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini sedikit gitu ya yang misalnya interest ke lab gitu, karena mungkin biasanya lab itu lebih kepada teman-teman yang basically itu murni pure gitu, pure dari backgroundnya fisik kimia atau misalkan microbiologist gitu ya. Tapi apakah hanya di situ untuk implementasi ISO 17025 misalnya? Ada nggak di production? Mau ngapain gitu? Ada nggak? Ada yang terbayang? Apakah lab itu bentuknya seperti apa sih? Jadi memang macam-macam ya. Ada di sebuah company yang laboratorinya itu memang dia sendiri, dia berdiri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu sampel dikirimlah ke sebuah laboratori. Tapi untuk yang memang dia itu secara maturity level sudah cukup, biasanya ada yang namanya QC inline. Ya, QC inline. Nah, QC inline itu responsibility siapa? Tergantung tadi dari maturity level. Ada yang dia itu responsibility dari tim quality, ada juga yang sebagian dari production team. Untuk melakukan hal-hal yang sederhana misalnya, cek pH gitu. Itu kan cuma dicolokin doang ya. Teman-teman ada praktikum pakai pH meter nggak? Ada kan? Ya, cuma dicolok doang kan? Cuma ditaruh gitu. Udah keluar sendiri hasilnya. Contohnya kayak gitu, untuk beberapa rapid method. Terus kayak banyak sekarang teknologi untuk kita melakukan cek fat, cek kadar air, itu misalkan untuk powder, ya ditaruh aja di alat. Namanya rapid method, ditaruh di alat, namanya itu Bruker-Nier gitu ya, ditaruh, dia udah bisa baca sendiri. Itu bisa dilakukan oleh teman-teman production. Nah, artinya alat itu tadi responsibility-nya siapa? Alat yang ada di produksi. Iya, responsibility dari tim yang di situ, tim production yang ada di situ. Itu adalah milik tim produksi gitu ya. Jadi tidak terbatas hanya, oh ini hanya laboratorium aja gitu. Tapi sebenarnya memang secara implementasinya itu bisa digunakan di berbagai departemen. Tadi kembali kepada secara role and responsibility itu ada di mana. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Ada nggak? Ini dari TPHP mana ya? Kok kayak belum terdengar suaranya? TPHP dari mana? Oh di sini. Wah ini adik-adik kelas saya yang berjarak belasan tahun. Yuk, dari TPHP angkatan 2020, masih muda banget ya. 11 tahun jaraknya sama saya. Mau kemana abis ini? Daftar PNS. PNS di mana? Bepom atau di mana? Belum tahu. Mbaknya? Rencana sih mau ke perusahaan dulu. Perusahaan. Di bidang apa pengennya? R&D atau quality. Ada mata kuliah yang paling disukai nggak? Bagian jasa boga gitu, cuman kan ya karena kan buat usaha sendiri mesti perlu modal juga, jadi
rencananya mau perusahaan swasta dulu, ngumpulin modal dulu baru buat Oke, Mbak siapa namanya? pindah. Mbak Dinda. Mbak Dinda pengen ke perusahaan swasta dulu. Setelah itu pengen jadi wirausaha ya. Nah, bagus banget. Sebuah cita-citanya pengen ke sana. Nah, kalau misalkan tadi di perusahaan swastanya pengennya di R&D sama atau quality gitu ya, karena spesifik pengen ke sana. Nah, mungkin bisa kalau memang spesifik pengen ke bakery, berarti ke perusahaan yang memang berhubungan gitu ya dengan itu. Gitu, meskipun itu juga enggak spesifik sih, bisa juga di tempat yang lain. Karena sebenarnya kurang lebih sama. ISO itu mau ISO berapapun ya isinya kurang lebih ya itu-itu aja sebenarnya. Yang diomongin ya itu, ngomongin dokumen ya itu, ngomongin traceability ya semuanya sama gitu ya. Mungkin ada yang tahu nggak traceability itu apa? Ngapain traceability itu? Terlacak, benar terlacak. Apa yang dilacak? Apanya? Apa Mas? Ngelacak salahnya di mana? Benar. Kok pinter sih Mas? Habis wisudawan, oh iya. Udah ready to work ya. Ready to work ya. Wisudawan. Memang salah satu contohnya adalah traceability itu digunakan untuk menelusur ya, kan bahasa Indonesia penelusuran. Penelusuran misalkan ada sesuatu yang dia outspec, ditelusuri nih. Ditelusuri dulu barang mana yang aman atau barang mana yang terimpact. Barang mana yang terimpact itu nanti semacam apa namanya? Cut off gitu. Oh, ini loh yang misalnya warnanya itu nggak sesuai, harusnya warnanya coklat, kok keluarnya warnanya kurang coklat, terlalu putih misalnya. Nah, itu nanti dilakukan penelusuran tadi. Jadi barang-barang yang memang dia terimpact akan namanya di cut off, di hold gitu ya, untuk dilakukan investigasi lebih lanjut. Gitu. Jadi itu salah satu contoh fungsi traceability, termasuk juga untuk melakukan investigasi ya, investigasi di line misalnya, sumbernya dari mana, root cause-nya dari mana, gitu. Next, oke. Nah, saya berbagi sedikit. Teman-teman di sini, menurut teman-teman apa value-nya teman-teman yang akan dijual ke company? Kalau yang pengen kerja di perusahaan swasta. Mbak pengen di mana? Pengen kemana? Nanti langsung pada takut semua, saya nggak mau ke perusahaan swasta kok. Terus jawabnya yang lain deh. Mau kemana? Perusahaan, ya oke. Apa value yang mau dijual gitu ke perusahaan? Kenapa perusahaan harus memilih Mbak siapa? Mbak Helena, kenapa? Leadership, komunikasi. Leadership komunikasi. Nah, untuk menjual leadership, apa yang Mbak Helena punya untuk menjual leadership itu? Apa Mbak? Pengalaman organisasi. Iya. Oke, pengalaman organisasi. Ya, saya dulu tuh pengalaman organisasinya tuh minim. Ya, bisa dibilang saya itu hampir tidak punya pengalaman organisasi yang mungkin keren gitu ya, kayak teman-teman. Tapi kenapa saya akhirnya bisa diterima juga ya di sebuah company gitu? Saya tuh nggak ikut organisasi apapun di sini, di FTP. Saya sempat ikut waktu itu ASC, masih ada nggak sih ASC tuh? ASC udah nggak ada ya? Waduh, sedih banget. Dulu namanya ASC, saya sempat ikut, tapi itu cuman kayak 1-2 kali ikut gitulah. Terus udah nggak pernah ikut lagi. Jadi kalau ditanyain pengalaman organisasinya apa ya? Wah, saya bingung juga ya sebenarnya, karena di CV saya tuh nggak ada yang saya jual nih pengalaman organisasi. Nggak ada tuh sama sekali. Cuma waktu itu saya sempat kayak, saya tuh suka beberapa kali ikut kepanitiaan tuh di luar kampus gitu ya, kayak sukses, kok bukan sih, apa sih namanya? Karir yang ada di GSP itu namanya apa ya? Dulu tuh. Ya karir D itulah, ya kayak gitu ya. Nah, saya tuh sempat daftar di situ. Kenapa saya daftar di tempat-tempat kayak gitu? Ya pokoknya yang ada uangnya aja. Pokoknya yang kepanitiaannya itu menghasilkan uang saya ikut gitu. Kalau enggak. Jadi dulu tuh pemikirannya sesempit itu. Saya di sini ngasih contoh bukan untuk ditiru ya, bukan, tapi untuk memberikan motivasi bahwa kalau misalkan kita punya kekurangan, nih,
Kan kita udah sekarang udah bener-bener tinggal mau wisuda, udah nggak bisa lagi dong mau ngapain lagi gitu ya kemarin. Tapi kita bisa menunjukkan value lain, apa yang kita punya. Kalau kita misalkan kurang di organisasi, kita tunjukin nih di bagian lain, apa yang kita punya di tempat lain. Misalkan teman-teman ada yang ikut PKM, masih ada nggak sih namanya sekarang PKM ya? PKM gitu ya. Oh sempat ikut nih, dapat didanai meskipun nggak menang juga sih. Saya dulu juga iya, ikut PKM dapat uang, menang nggak menang juga gitu. Tapi yang dicari sebenarnya oleh perusahaan bukan kayak kalian itu seberapa, wah iya nih keren banget nih dulu ketua himpunan, terus habis itu dia ini apa namanya di dapat juara A, B, C gitu ya. Tapi dilihat benar-benar dikorek gitu, apakah benar-benar dia itu hands on dengan apa yang dia bicarakan dan dia tahu value dirinya. Setiap orang nggak akan sama, pasti setiap orang punya value yang berbeda-beda dan tergantung dari tempat yang ingin dicapai. Ya, jadi kalau balik secara kompetensi apa yang kita perlukan, tadi udah disebutin sama Mbak Helena, leadership, ya soft skill. Soft skill itu on top of basic, tentunya basic kita harus punya ya, basic yang udah tergantung kalau kita misalkan mau daftar ke quality gitu misalnya. Terus kita ditanyain, quality itu apa misalnya. Terus ISO yang terkait dengan quality apa? Cuma nggak bisa menjawab misalnya. Ya meskipun nggak deep, at least kita tahu ya gitu. Ini apa, kita bisa menjawab, bisa menjelaskan. Terus ditambah dengan value tadi. Value apa? Karena nanti dalam company ya semakin tinggi level positions, soft skill itu akan lebih banyak dibutuhkan. Jadi perbandingannya adalah semakin tinggi posisi, soft skill percentage yang diperlukan itu akan semakin besar. Artinya semakin tinggi nanti mungkin kalian udah nggak membutuhkan lagi nih untuk gimana sih caranya nganalisa gitu ya, sudah tidak melakukan itu lagi. Tapi apakah kita perlu tahu? Tentu aja kita perlu tahu ya, nanti kalau nggak dibohongin lagi sama bawahannya. Kita perlu tahu detailnya, dan untuk mencapai ke tangga yang di atas tentunya kita harus melewati dulu tangga sebelumnya. Nah pada saat kita masih merintis gitu ya, kita baru masuk as a start fresh graduate gitu, kita memang perlu menguasai basic-basic tadi, plus tentunya soft skill itu penting banget. Karena kalau kita nggak mungkin cuma analisa gitu ya, udah nih hasilnya, terus kita komunikasi nggak sih sama orang lain? Misalnya sampelnya nggak ada, masa kita diem aja? Oh sampelnya nggak datang, jadi nggak kamu kerjain? Ya enggak, karena sampelnya nggak datang. Inisiatif itu hal yang sangat-sangat penting gitu, valuable. Inisiatif dan proaktif. Gitu ya, makanya saya senang nih kalau ada teman-teman yang aktif, proaktif. Mungkin share dikit dulu waktu saya awal lulus ya. Saya tuh waktu itu saya tuh beberapa hari sebelum wisuda, ada pekerja di perusahaan A, B, C. Saya cuma mau bekerja di perusahaan Nestle atau Danone. Itu doang, saya nggak daftar yang lain. Masih idealis ya, mungkin sekarang teman-teman juga masih idealis, saya maunya di sini aja, di sana nggak mau gitu. Saya cuma mau di situ doang, nggak mau di tempat yang lain. Terus prosesnya manajemen training saya itu kan panjang waktu itu. Jadi dari awal saya wisuda itu Mei gitu ya, sampai terakhir itu interview board director itu di bulan Oktober, panjang gitu. Dan saya ngapa-ngapain, saya nungguin itu doang gitu. Sama daftar Danone, waktu kebetulan daftar Danone baru seksana saya ditanyain, kamu mau nggak jadi production supervisor? Tebak saya jawab apa? Tidak, bener. Saya jawab tidak mau. Lah ngapain saya datang ke sana gitu? Saya jawab tidak mau. Lah, ya udah jelas ya. Jadi intinya saya tuh ngapain datang ke sana? Padahal saya nggak mau. Terus saya pulang nih. Habis pulang saya merenung di jalan. Kenapa saya bilang nggak mau ya? Udahlah, habis itu saya merubah nih. Akhirnya saya daftar itu tiga-tiganya masuk, lolos. Semuanya offering, sampai offering letter. Cuma waktu itu karena yang udah keluar duluan adalah Ceres, akhirnya saya udah sign kontrak duluan di Ceres. Gitu, akhirnya saya memulailah pindah ke Ceres. Gitu, ya. Kayaknya itu aja.
Dari saya, ada pertanyaan nggak? Cukup ya? Kalau cukup mungkin boleh balik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Selamat pagi, Bu. Nama saya Nisrina, saya dari TPHP. Saya ingin bertanya kepada Bu Risa. Ibu kan sudah berpengalaman jadi MT. Saya ingin bertanya mengenai plus minus struggle gitu apa aja yang dihadapi selama menjadi MT. Karena teman-teman saya yang sudah lulus dan sudah menjadi MT banyak yang bilang pusing jadi MT. Tanggung jawabnya banyak banget kayak gitu. Jadi mungkin Ibu bisa memberikan tips kepada kami yang akan lulus mengenai apa saja yang akan dihadapi jika menjadi MT seperti itu. Terima kasih. Langsung dijawab ya? Oke. Ada alasan kenapa dulu saya pengen banget daftar jadi MT. Katanya itu fast track. Jadi cepat gitu. Kita jalur cepat untuk mencapai manajemen. Makanya kenapa saya ngotot, tadi saya sempat cerita ya, saya menolak waktu itu jadi production supervisor karena saya maunya MT, kalau nggak MT enggak gitu. Memang karena MT itu kan bisa dibilang posisi yang diincar banyak orang, yang daftar juga banyak, yang keterima sedikit, posisinya sedikit. Nggak cuma dari kemampuan basic kita ataupun soft skill, tapi to be honest secara rezeki itu faktornya sangat besar. Jadi kalau memang itu rezeki di situ, insya Allah dapat. Gitu. Apa beratnya? Berat, iya sangat berat. Bisa dibilang kita itu, jadi pas awal-awal, karena kan sebenarnya MT itu dituntut untuk kita paham secara cepat. MT di beberapa perusahaan itu berbeda-beda. Ada yang dia MT-nya itu diputar dulu. Jadi pada saat di tahun pertama belum dapat pekerjaan, belum dapat job secara pas, tepat. Tapi ada juga yang langsung nih, misalkan langsung di-assign jadi acting as production supervisor, ada. Tapi ada juga yang enggak. Jadi dia mutar dulu nih, dia dikasih ke production atau di productionnya tuh muter, ada juga yang lebih general lagi, mencoba berbagai departemen. Tujuannya supaya kita tahu, kita punya wawasan yang lebih luas. Gitu. Nah, itu juga masing-masing ada plus minusnya. Kalau misalkan kita langsung terjun, kebetulan dulu saya langsung terjun. Proses yang berat adalah di awal untuk kita mempelajari karena kita emang benar-benar nggak tahu kan ya dari mana tiba-tiba disuruh pegang. Nah untuk yang mungkin di tempat lain yang nggak langsung in charge tapi dia bisa belajar dulu, dia sebenarnya lebih punya waktu gitu ya untuk belajar. Cuma pasti akan ada projectnya, big project yang biasanya dihandle oleh MT itu dan dia melibatkan cross function division gitu. Jadi sebenarnya kalau bilang berat, tapi bisa. Kalau kita mau ya bisa, gitu. Tergantung kita mau apa enggak, itu aja. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih Bu Disa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, silahkan. Oh ya. Selamat pagi, saya Dinda Nurfatia Jana dari TPHP. Melanjutkan yang soal MT tadi, kalau setelah lulus jadi MT itu akan diplotnya itu berdasarkan apa ya? Atau bagaimana selanjutnya? Oke, setelah jadi MT kita mau ngapain? Ada nggak yang tahu? Jadi MT mau ngapain sih kalau udah lulus? Apakah otomatis langsung kita dapat posisi? Kalian tahu nggak? Saya 2 kali MT soalnya di tempat yang berbeda. Ada nggak di sini yang pengen jadi MT juga? Ada? Pengen? MT mana mas? Siapa tadi? Masnya kok yang jawab? Kalau saya khususnya di FMCG sih Pak. Iya. Garuda Food. Garuda Food. Oke, pengen jadi MT Garuda Food. Amin ya. Jadi setelah jadi MT, memang biasanya itu biasanya udah ada plotnya ya memang, kalau berhasil loh ya. Kalau MT-nya sukses. Ada nggak MT yang nggak berhasil? Ya banyak juga, gagal.
Jadi misalkan kita kan biasanya kalau MT itu ada review. Ada yang reviewnya quarterly, ada yang reviewnya semesterly basis gitu ya, tergantung ininya. Pada saat dia quarterly itu gagal, ada, ya udah keluar aja karena emang gagal. Tapi ada juga yang dia di offer misalkan jadi posisi yang lain gitu ya, bukan MT. Nah setelah jadi MT, kalau dulu waktu saya di Ceres, yes, Quality in Process Supervisor, ya setelah lulus saya jadi supervisor di situ beneran. Jadi supervisor dulu di situ. Tapi beda posisi bisa nggak? Bisa. Dan yang mungkin belum terbayang adalah yang namanya company itu sangat dinamik ya. Ya kalau memang kebutuhannya ada di tempat yang lain, ya kamu bisa aja pindah ke tempat yang lain, tergantung dari kebutuhan saat itu. Gitu. Jadi salah satu hal penting yang perlu kita punya adalah adaptif. Kita harus cepat untuk adapt. Itu kalau kita mau bertahan ya. Gitu. Oke, makasih. Baik, pertanyaan selanjutnya masih ada 4 souvenir yang belum terklaim. Oke. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Brian dari TIP, mau tanya, agaknya mewakili sedikit dari teman-teman yang ada di sini. Kan tadi kalau ada rekan saya itu membawa dua samir gitu kan. Sorry. Nah, sayangnya saya cuma satu samir, yang mana maknanya saya tidak memiliki IP yang cukup besar lah, seperti itu ya. Nah, mungkin dari kedua pembicara mungkin bisa memberikan tanggapan. Tadi kan dari segi organisasi, misalkan minim organisasi pun dengan adanya poin-poin lainnya masih bisa dipertimbangkan gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk dari segi akademis misalkan kurang baik, itu dari sudut pandang reviewer atau pihak industri melihat hal tersebut tuh bagaimana ya kira-kira ya? Atau mungkin lebih mudahnya dari pihak industri itu lebih condong untuk melihat dari segi apa? Kalau misalkan kita memberikan CV atau portofolio, supaya mungkin kami bisa lebih mengatur berkas yang perlu kami persiapkan ketika meng-apply nanti seperti itu. Terima kasih. Oke, pertanyaan baik sekali dari Mas siapa tadi Mas? Oke, Mas Brian mungkin setelah mengikuti acara ini kayak ada keraguan gitu ya. Temennya ada yang 2 samir, samirnya itu satunya apa? Kumlot gitu. Ya, tadi yang saya nggak kumlot gitu. Yang pertama adalah Mas jangan berkecil hati. Setiap individu dari kita itu kita mempunyai nilai sendiri, punya value sendiri. Kalau saya dari kacamata sebagai orang yang bekerja di industri, saya akan melihat bagaimana usaha yang bisa dikeluarkan oleh rekan-rekan yang mau melamar. Kadang gini, maaf, yang saya ucapkan selamat juga untuk teman yang mendapatkan 2 gelar dan mendapatkan predikat yang sangat baik ya. Cuman saya tidak menyampaikan hal itu, tapi kadang ada juga teman-teman yang sudah mendapatkan itu terus memiliki PD yang tinggi. Jadi seperti seolah-olah tuh ya saya akan keterima kok dengan otomatis karena dengan pendidikan saya atau dengan gelar saya gitu. Tapi padahal kita tuh lebih mencarinya gini, saya pernah mendapatkan satu filosofi ketika kita berada dalam satu komunitas baru, kita harus menerapkan menjadi suatu gelas kosong. Paham ya? Jadi ketika kita memposisikan menjadi gelas kosong, kita akan bisa menerima ilmu baru, kita akan bisa menerima pembelajaran baru supaya kita bisa menerapkan akan hal itu gitu. Jadi kalau kami dari kacamata industri untuk merekrut karyawan, kami mencari bagaimana orang tersebut atau calon karyawan tersebut effort untuk mau belajar. Karena kita kan tim gitu ya, apalagi teman-teman baru akan ada masa training di dalamnya, kita akan memberikan informasi pengajaran mengenai SOP pengujian gitu. Ketika teman-teman tidak mau menjadi sesuatu gelas yang kosong tadi, teman-teman merasa saya tahu kok ilmunya, saya bisa kok ini gitu, akan menjadi sulit tim itu bekerja gitu. Jadi teman-teman yang mungkin IP-nya standar gitu, jangan berkecil hati karena di luar sana yang ternyata kadang malah IP-nya itu sangat rendah, dia bisa
itu menjadi apa namanya orang yang sukses kayak gitu. Itu kalau dari saya. Mungkin dari Bu Risa ada yang bisa ditambahkan? Oke, saya baru bulan lalu melakukan rekrutmen. Ya, masih segar ya diingatan. Baru bulan lalu ada rekrutmen. Ada beberapa teman-teman gitu ya yang daftar dari UGM, dari UNS, UNES dan segala macam. Rata-rata memang kalau lihat IPK-nya tinggi gitu. Tapi apakah yang saya terima yang IPK yang paling tinggi? Enggak. Kebetulan saya nggak bilang bahwa semua yang IPK-nya tinggi itu pasti keterima atau yang enggak pasti enggak. Kadang iya, kadang enggak. Jadi memang tergantung dari yang pertama, apa posisi yang mau dituju gitu ya. Dan apakah orang tersebut itu match capability-nya dan juga match secara soft skill maupun hard skill-nya. Jadi IP itu bukan jadi satu-satunya tolak ukur gitu ya. Wah, kalau IPK-nya enggak 3,5 ya udah enggak usah, enggak juga. Gitu. Yang penting tadi kita tuh punya value. Value kita itu match dengan apa yang memang dicari gitu. Selama kita bisa membawa value itu, ya sebenarnya kan tugas kita pada saat di interview itu kan meyakinkan interviewer bahwa aku tuh bisa, aku match sama posisi yang kamu cari. Dan aku punya kemampuan itu, saya yakin gitu. Dan harus dibuktikan dengan contoh ya. Kita bisa membuktikan dengan contoh gitu misalnya. Oh, kemarin saya punya experience gitu. Mungkin kalau masnya banyak experience di organisasi bisa disebutin contohnya. Contoh yang memang real case. Dibuktikan, misalkan punya tujuannya itu mau membuktikan bahwa masnya punya leadership yang bagus. Nah, pada saat kemarin di organisasi, dicontohin nih, ada case kemarin pada saat kita mencari orang gitu, orangnya ini punya masalah A gitu. Kita memberikan solusi seperti ini. Leadership kita di situ valid. Ada buktinya bahwa kita tuh benar-benar bisa membuktikan apa yang kita bilangin. Saya punya leadership yang tinggi, apa buktinya? Jadi harus selalu ada evidence yang diberikan. Gitu ya. Jadi tetap semangat untuk teman-teman yang mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk dapat apa tadi 2 samir ya bahasanya ya. Gitu. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nova dan Bu Risa. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Zahra, saya dari Teknologi Industri Pertanian. Mungkin saya punya pertanyaan untuk Mbak Nova. Tadi kan dijelasin kalau kita sebagai SDM itu diperlukan sertifikasi untuk memperoleh kepercayaan pelanggan maupun auditor. Nah, untuk kita sebagai fresh graduate, apakah sertifikasi itu sangat diperlukan atau krusial untuk kita bisa menjual profil kita di mata rekruter dibandingkan dengan kandidat lain? Kita sebagai lulusan baru ini kan masih fresh banget, ada yang punya pengalaman organisasi dan sebagainya, namun untuk sertifikasi mungkin sedikit ya Mbak. Nah, apakah sertifikasi itu diperlukan untuk kita bisa lebih unggul dibandingkan kandidat lain di mata rekruter? Mungkin di luar sertifikasi ISO ya Mbak, kayak sertifikasi SK3 atau dan yang lain gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi ini jawabannya akan menyambung dengan yang tadi disampaikan sama Bu Risa. Ketika kita mungkin dari segi akademik kurang atau mungkin dari nilai itu kan sebenarnya hanya angka ya. Bagaimana teman itu bisa dinilai sebenarnya pada praktiknya. Nah, kemudian kalau pertanyaannya apakah sertifikasi itu penting, untuk era sekarang itu dibilang penting, sangat penting. Karena bagaimana kita bisa memastikan si calon karyawan tersebut itu, oh ternyata beliau orang tersebut itu tahu
sistem manajemen laboratorium. Oh, orang ini tuh paham tentang sistem manajemen laboratorium. Karena apa? Ketika kita di laboratorium, kalau yang dulu mungkin kita masih ada waktu untuk kita mengajari ya. Jadi masa training itu memang ya benar-benar kita training gitu. Tetapi untuk era yang sekarang kita harus dikejar benar-benar yang ya teman-teman harus mampu siap bekerja. Siap untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dari mulai tadi yang saya sampaikan sampling, dari mulai manajemen data, seperti itu memang diperlukan seperti itu. Dan untuk fresh graduate ini menjadi nilai tersendiri, menjadi value sendiri ketika saya lihat nih ada CV-nya, oh sudah pernah ikut sertifikasi pelatihan K3, oh berarti saya bisa menerapkan ini langsung di sini, kayak gitu. Jadi kita sebagai yang merekrut itu sudah punya gambaran juga, oh nanti akan diterapkan di sini, akan ditempatkan seperti ini. Selain ketika kita mencari karyawan baru itu kan, oh untuk spesifikasi ini, tapi kalau dia sudah mempunyai nilai lebih sendiri dengan mengikuti pelatihan dan sudah tersertifikasi, nah ini penting juga teman-teman. Jadi saya pernah ngerekrut juga, itu sertifikatnya banyak, pelatihannya tuh banyak gitu. Tapi orang tersebut tuh mungkin hanya bergantung kayak yang penting saya punya sertifikat aja gitu. Tapi tidak mendalami sertifikasi tersebut maksudnya. Untuk pelatihan itu tuh ya saya asal-asal aja, yang penting karena kan tidak dipungkiri ketika kita mengikuti sertifikasi itu ada biaya investasi yang harus kita keluarkan di situ. Ya mungkin dia secara finansial mencukupi ya, jadi dia ikut sertifikasi, semua sertifikasi itu ada. Tetapi ketika saya tanya, coba implementasinya seperti apa? Semisal saya ada kasus gini, saya kalau interview saya tidak tanya background teman-teman apa, sudah pernah melakukan apa, itu enggak. Tapi saya kasih studi kasus sekalian, karena di dalam pengerjaan saya di lab, itu kan saya mesti menemukan kendala-kendala. Makanya saya membutuhkan orang untuk membantu mengatasi kendala saya atau membantu mengerjakan pekerjaan saya di laboratorium. Nah itu saya kasih studi kasus bagaimana. Nah dari situ kelihatan gitu loh, mana yang memang sertifikasinya itu memang dinyatakan kompeten dan dia mendalami, ada juga yang memang hanya yang penting saya punya sertifikasi seperti itu. Nah kalau pertanyaannya penting apa enggak, itu penting. Dan ketika tadi teman-teman memutuskan untuk saya kayaknya harus berinvestasi ini, saya mau menyisihkan uang saya untuk ini, itu tolong teman-teman lakukan dengan sepenuh hati, dalami step by stepnya, teorinya bagaimana, kemudian ketika teman-teman dinyatakan lulus dan berkompeten, bertanggung jawablah terhadap sertifikat tersebut gitu. Jadi semangat untuk teman-teman ketika ini nanti untuk mempersiapkan diri. Saya yakin dari luaran saya itu banyak yang sudah menanti teman-teman dan banyak yang menanti juga teman-teman untuk bergabung di industrinya, menanti teman-teman untuk bergabung di dalam timnya, dan persiapkan juga untuk saat ini teman-teman memiliki value yang lebih dibandingkan dengan kompetitor pesaing yang lainnya gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Ya. Terima kasih, selamat malam. Satu pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu. Mungkin dari TPB belum mengajukan pertanyaan, TIP dan TPHP udah, barangkali ada gitu dari TPB, mau apa, tanya apa? Atau dari TIP lagi, dari TPHP lagi boleh, silahkan. Oh ya, belakang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vivi Nurjagiatur Rasida dari Teknologi Industri Pertanian. Dari penjelasannya Bu Nova dengan Bu Risa kan pasti sudah memiliki banyak pengalaman di dunia kerja. Nah, saran bagi kami yang fresh graduate itu kan pasti awal-awal mungkin kami akan sangat idealis terhadap apa yang kami inginkan gitu, mungkin dalam posisi tertentu atau mungkin di perusahaan tertentu gitu. Namun dalam realitanya kadang ketika posisi yang kita incar itu mungkin kadang memang kurang sesuai dengan passion kita, atau mungkin kita pengen belajar lebih lagi gitu. Nah kalau dari ibu-ibu sepengalamannya nih, bagaimana kira-kira parameter apa yang menjadikan ibu bertahan pada posisi tersebut atau pada perusahaan tersebut, atau pengen belajar lagi itu apakah ada
parameternya sendiri gitu. Terima kasih. Oke, untuk persiapan kalau dulu saya di 13 tahun yang lalu saya mau bekerja di apa itu mungkin sama kayak teman-teman saat ini, belum terfikirkan gitu. Saya persiapannya justru malah gini. Ketika kalau di kampus saya dulu itu ada pelatihan yang namanya pelatihan instrumentasi. Jadi kalau mungkin teman-teman saat ini kan pembekalan dalam forum seperti ini ya. Kalau dulu saya itu pembekalannya itu dalam bentuk pelatihan sertifikasi instrumentasi. Jadi saya di sertifikasi apakah saya itu kompeten dalam melakukan pengujian menggunakan instrumen, waktu itu ada AAS, ada GC, ada spektrofotometer, UV vis itu gitu. Nah, di itu saya ya lakukan dengan sepenuh hati gitu. Jadi saya bersungguh-sungguh untuk gimana caranya saya bisa tahu alat ini. Saya nggak tahu nanti ke depannya itu saya mau ngelamar kerja di mana, setidaknya saya punya bekal ini dulu. Nah, ternyata gayung bersambut ketika saya melamar di perusahaan saya saat ini, saya bekerja di bidang yang linier gitu. Saya waktu masuk itu kebetulan karena saya supervisi ya, itu dituntut untuk bisa melakukan pengujian-pengujian menggunakan alat-alat yang sudah saya pelajari terlebih dahulu tuh di kampus waktu itu, dan kebetulan saya waktu itu dapat sertifikat untuk pelatihan instrumen itu dengan kategori baik dan bisa melakukan pengujian. Jadi waktu saya masuk, kemudian atasan saya tuh langsung jadi pimpinannya yang di sini ya, yang jadi PV-nya di sini ya untuk membantu mengawasi proses pengerjaan di analisa tersebut kayak gitu. Nah, kalau saran saya untuk teman-teman saat ini mungkin masih bingung ya, mau kemana, mau di bidang apa, apakah itu nanti akan menjadi passion atau enggak. Sebenarnya kalau ditanya, akan sangat bersyukur sekali ketika kita bekerja sesuai dengan passion kita. Tetapi tidak memungkinkan juga ketika kita tidak bekerja dengan passion kita, itu jangan menjadi sesuatu yang menjadi tekanan. Kadang kan ini teman-teman tuh gini ya, ini tuh enggak passion saya tuh enggak pengen di sini, sehingga melakukannya dengan setengah-setengah. Nah itu jangan kalau bisa gitu. Kita upayakan lakukan sebaik mungkin apa yang saat ini kita hadapi, kerjakan apa yang saat ini kita hadapi dengan sebaik mungkin, dengan penuh tanggung jawab, supaya apa? Nanti dengan seiring berjalannya waktu teman-teman akan menemukan, ternyata oke, ini bukan passion saya di bidang lain, tapi setidaknya saya saat ini mendapatkan ilmunya. Gitu kan. Jadi untuk mendapatkan passion tuh bukan saat ini saya tuh passionnya itu sebenarnya di bidang misal farmasi kok gitu, tapi ternyata setelah didalami kan teman-teman belum dapat pengalamannya, ternyata sudah terjun langsung, ternyata bukan ini gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi, passion itu lebih kepada setelah kita menjalani ini cocok atau enggak. Kalau enggak cocok berarti baru kita akan change pindah ke bidang lain yang kita sudah persiapkan. Punya gambaran ya, jadi saat ini kita mungkin nggak menyukai hal itu, saya lebih menyukai hal ini, berarti kita akan menyiapkan hal yang kita sukai itu saat kita bekerja sekarang ini. Jadi pesan saya, kerjakan saat ini dengan penuh sungguh-sungguh, sembari kita akan menemukan mana ini yang akan menjadi nilai yang sebenarnya kita cari, seperti itu. Kalau dari saya seperti itu. Oke, tadi mungkin saya sempat share ya, saya tuh pindah gitu, karena sebelumnya nggak sesuai dengan passion. Tapi ada satu lagi, pada saat sebelum saya pindah ke compliance di HASAP, saya tadi cerita, saya tuh juga nggak suka sebenarnya, itu adalah mata kuliah yang saya paling nggak suka. Saya paling nggak paham gitu, ini ngomongin apa. Tapi sekarang itu adalah hal yang paling saya sukain. Itu adalah passion saya sekarang adalah di bidang sistem. Quality Management System, itu sekarang malah jadi passion saya, padahal sebelumnya saya nggak suka. Jadi tadi udah disampaikan sama Mbak Nova, dicoba dulu, jangan-jangan sebenarnya kamu tuh suka gitu, cuma kamu belum pelajari aja. Sesuatu yang kita nggak suka, mungkin karena kita belum mendalami, belum kenal, makanya kita nggak suka. Padahal ternyata itu adalah sesuatu yang akhirnya menjadi turning point, sesuatu yang kamu sukai gitu. Dan di case saya ternyata itu adalah hal yang membuka karir gitu, jalan karir justru malah di posisi itu, sesuatu yang saya sebenarnya nggak mau gitu. Oke, itu aja dari saya, terima kasih ya teman-teman. Tapi saya suka loh ngelihat semangatnya, kalau dilihat nih semangatnya, semangat berjuang dan berkompetisi. Terima kasih Bu Risa dan Bu Nova, mari kita beri tepuk tangan sekali lagi teman-teman
atas pemaparan materi dan jawaban dari Bu Risa dan Bu Nova.